Bab 335. Putra Suci Keluarga Kerajaan Milenium. 1. Orang yang berbicara adalah pemimpin klan Luna. Celestial Dewa Bintang 9. Awalnya, keluarga kerajaan memiliki rahasianya sendiri di dalam hati mereka. Mereka ingin memenangkan Devan ke dalam klan mereka. Jenius tak tertandingi seperti ini pasti akan menjadi kekuatan besar setelah ia tumbuh dewasa. Namun, orang ini terlalu sombong. Dia sama sekali tidak menghormati keluarga kerajaan. Itu sama saja menghina keagungan keluarga kerajaan. Jika dia dibiarkan pergi seperti ini, itu akan sangat memalukan bagi keluarga kerajaan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi hari ini, Devan tidak mungkin meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Celestial Dewa Bintang 9 hanya selangkah lagi menuju Celestial Omega. Begitu mengambil langkah ini, dia akan masuk dalam jajaran keluarga kerajaan Milenium. Keluarga kerajaan Milenium bukan berarti harus punya warisan lebih dari 1000 tahun. Yang diperlukan hanyalah alam pelatihan Celestial Omega baru bisa disebut sebagai keluarga kerajaan Milenium. Tentu saja, biasanya, dibutuhkan setidaknya 500 tahun bagi klan Hiden biasa untuk tumbuh menjadi klan kerajaan. Butuh ribuan tahun bagi keluarga kerajaan untuk berkembang menjadi keluarga kerajaan Milenium. Klan Iluna memiliki sejarah lebih dari 900 tahun. Dengan 1000 tahun sebenarnya tidak jauh berbeda. Dan pimpinan klan Iluna merupakan anggota klan Iluna terkuat saat ini. Dalam 100 tahun, dia yang paling mungkin menerobos ke Celestial Omega. Namun, meski kekuatan pimpinan klan Iluna mencapai Celestial Dewa Bintang 9, dia tidak menyerang Devan secara langsung. Karena dia tidak yakin sepenuhnya. Dia sedang menunggu reaksi keluarga kerajaan lainnya. Pak Tua Luna benar, anak ini tidak dapat dibiarkan hidup. Pada saat ini, Celestial Dewa Bintang 9 lainnya berdiri. Orang ini adalah seorang tetua dari klan Anakar. Kamu meremehkan keagungan keluarga kerajaan dan masih ingin tetap hidup. Pemimpin klan Neko berkata dengan dingin. Dia juga Celestial Dewa Bintang 9. Beberapa orang berani menampakkan diri mereka satu demi satu. Semuanya adalah Celestial Dewa Bintang 9. Di antaranya banyak yang berada di puncak Celestial Dewa Bintang 9. Meski Devan bisa membunuh Celestial Dewa Bintang 8 dalam satu serangan. Namun kini, ada beberapa Celestial Dewa Bintang 9. Setelah banyak Celestial Dewa mengambil tindakan pada saat bersamaan, kecuali jika Devan adalah Celestial Omega yang kuat, dia pasti akan mati. Namun, sebagian orang merasa Devan tidak pantas mati. Tidak peduli apapun, Devan adalah kebanggaan negara Al-Sutra, kenapa harus saling membunuh? Yang bicara adalah pemimpin klan Maiden, Scarlet Maiden. Dia tidak melepaskan aura Celestial Dewa. Maka dari itu, entah seberapa kuat dia. Namun, keahlian khusus klan Maiden adalah teknik tubuh lunak, yang merupakan seni bela diri defensif yang hampir tak terkalahkan. Meskipun bukan yang terkuat, sangat sulit untuk menyakitinya. Devan melirik orang terkenal yang berdiri dan menyatakan niatnya untuk memusnahkan keluarga kerajaannya, dengan cibiran di wajahnya. Ingin membunuh, maka bersiaplah untuk dibunuh. Namun, sikap klan Maiden mengejutkannya. Scarlet, apa kamu bermaksud melepaskannya? Klan Laser berkata dengan mata menyipit. Maksudku adalah, aku tidak akan berpartisipasi dalam apapun yang kalian ingin lakukan, kata Scarlet dengan tenang. Dia memegang pedang di tangannya dan mundur bersama anggota klannya. Baiklah, biarkan saja. Pemimpin klan Laser mendengus dingin. Lagi pula, banyak sekali orang di sini yang ingin membunuh Devan. Tidak ada Scarlet juga tidak akan berdampak kecil.
Saat ini, ada 7 celestial dewa bintang 9 yang sudah melangkah maju. Ada juga puluhan celestial dewa bintang 6 hingga 8. Pasukan ini sangat mengerikan. Mungkin bahkan celestial Omega pun akan melarikan diri ketika dihadapkan pada pengepungan begitu banyak master teratas pada saat yang bersamaan. Dera, apa yang kamu katakan? Pada saat ini, pimpinan klan Luna bertanya sambil memandangi sosok cantik bercadar yang hanya kelihatan matanya. Dera, putri suci klan Sone. Meskipun klan Sone belum termasuk keluarga kerajaan milenium, namun mereka punya warisan lebih dari 600 tahun. Dera sendiri adalah sosok setingkat monster. Ada rumor yang mengatakan Dera mungkin telah masuk dalam jajaran celestial Omega. Bahkan jika dia tidak menjadi celestial Omega, mungkin dia berada di puncak celestial dewa sekarang. Jika dia bergabung, peluang menangnya akan sangat meningkat. Kali ini Dera akhirnya berdiri perlahan. Dia melirik semua orang. Berkata, pendapatku sangat sederhana, bunuh. Bagus. Setelah mendengar perkataan Dera, wajah pimpinan klan Iluna tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan. Dengan bergabungnya Dera, dia jadi percaya diri. Hari ini, Devan tidak akan bisa melarikan diri. Lakukan. Pimpinan klan Iluna berseru ringan. Segera, dua sosok bergegas menuju Devan terlebih dahulu. Anehnya, itu adalah pimpinan klan Iluna dan pemimpin klan Laser. Dua celestial dewa bintang 9. Bahaya. Tenggorokan Avaris menggeliat. Meski Devan menunjukkan bakat yang sangat mengerikan, tapi saat ini dia di depan puluhan keluarga kerajaan. Menghadapi keluarga kerajaan pada saat yang sama. Bahkan keluarga kerajaan milenium biasa pun tidak dapat menahannya. Devan mendengus dingin dan tidak akan membiarkan mereka datang. Bersiap untuk menyerang. Tiba-tiba, sesosok tubuh cantik menghadang di hadapannya. Itu Dera. Dera langsung mendorong ke depan dengan kedua telapak tangannya, memukul pimpinan klan Luna dan klan Laser. Tanpa diduga, satu orang menyerang dua celestial dewa bintang 9. Ekspresi kedua celestial dewa bintang 9 berubah. Awalnya mereka sedikit bingung, namun segera menjadi sedikit marah. Beraninya Dera ini memblokir serangan mereka. Apa dia pikir dia adalah celestial Omega? Pimpinan klan Iluna dan klan Laser saling berpandangan. Serangan terus berlanjut, keduanya mengumpulkan kekuatan dan menamparkan Dera dengan telapak tangan. Saat ini, semua orang terlihat bingung. Entah apa yang sedang dilakukan Dera. Huhu. Telapak tangan mereka bertabrakan dengan telapak tangan Dera hampir di waktu yang bersamaan. Dua celestial dewa bintang 9 menyerang dengan seluruh kekuatan mereka pada saat yang sama, sungguh mengerikan. Mungkin Dera akan menerima pukulan telak. Namun pemandangan yang mereka bayangkan tidak terjadi. Dera bisa menahan dua serangan dari celestial dewa bintang 9. Apa? Dia benar-benar memblokirnya. Melihat pemandangan ini, keluarga kerajaan yang hadir terbelalak. Tampaknya rumor tersebut benar, meskipun Dera ini bukan celestial Omega, dia mungkin sudah berada di puncak celestial dewa. Jika tidak, mustahil memblokir serangan dua celestial dewa bintang 9. Tapi, apakah itu hanya sekedar pemblokiran? Tubuh Dera bergerak sedikit ke depan, lalu dia mendorong ke depan dengan kedua telapak tangannya. Boom! Energi yang menakutkan bergetar. Saat berikutnya, pimpinan klan Iluna, pemimpin klan Laser, langsung terbang. Darah mengalir dari mulut mereka. Satu orang bertarung melawan dua celestial dewa bintang 9, bahkan sampai menjatuhkan dua celestial dewa bintang 9. Dera memang monster. Dera, kamu gila.
Dua celestial dewa bintang 9 terhuyung sambil menenangkan diri, menyeka darah dari sudut mulut mereka dan bertanya dengan kebingungan. Dera jelas-jelas baru saja ingin membunuh Devan. Tapi kenapa menghentikan mereka? Dan kenapa dia sekuat ini? Bersambung. Bab 335. Putra Suci Keluarga Kerajaan Milenium. 2. Tampak mata besar dan indah Dera sedikit menyipit. Segera dia berkata pelan, "Ya, aku memang mengatakan akan membunuh, tapi maksudku adalah siapapun yang menyentuhnya, akan kubunuh." Begitu kata-kata Dera keluar dari mulutnya, semua orang yang hadir tercengang. Dera ingin melindungi Devan. Bukan cuma mereka, Devan juga bingung. Apa dia kenal Dera? Sampai Dera benar-benar membantunya. Devan akhirnya memandang Dera dengan serius. Mata itu, suara yang familiar itu. Mungkinkah? Kakak senior merah. Mata Devan membelalak. Saat ini, Dera akhirnya melepas cadarnya, menampakkan wajah menawan yang tiada taraf. Ini benar-benar kakak senior merah. Ekspresi bahagia muncul di wajah Devan setelah bertemu dengan kakak perempuan ketiganya. Sekarang bertemu kakak perempuan keempatnya, Merah. Tanpa diduga, kakak perempuan keempat sebenarnya adalah seorang putri suci kerajaan. Jadi, wanita misterius yang membantunya menyingkirkan transformasi binatangnya hari itu mungkin adalah Kak Merah. Tapi kenapa dia tidak bertemu dengannya saat itu? Dasar anak nakal, ini aku. Kamu benar-benar akan membuat masalah padaku, kata Dera dengan ekspresi sayang di wajahnya. Tidak apa-apakah, aku bisa mengatasinya sendiri, ucap Devan dengan tenang. Dera, menghadapi begitu banyak keluarga kerajaan, meskipun kamu adalah Celestial Omega, kamu mungkin tidak bisa melindunginya. Lagi pula, apa kamu yakin ingin melawan begitu banyak keluarga kerajaan? Sekali kamu kalah, tahukah kamu apa yang akan terjadi? Apa konsekuensinya? Kamu akan membawa bencana bagi klan Sone, kata seorang Celestial Dewa Bintang 9. Namun, begitu dia selesai berbicara, tubuhnya terpental. Dadanya bolong dan darah muncrat dari mulutnya. Yang menyerang adalah Devan. Kamu berani mengancam kakakku, ucap Devan tegas. Kamu. Celestial Dewa Bintang 9 gagap dan akhirnya kepalanya miring, dia mati. Serangan Devan barusan membuat jantungnya hancur. Melihat pemandangan ini, semua orang terkesiap. Seberapa kuat orang ini? Bisa membunuh Celestial Dewa Bintang 9 seketika. Tapi mata indah Dera bersinar cemerlang. Ternyata Devan masih sangat mudah tersinggung. Kalian lihat, anak ini sama sekali tidak takut dengan keluarga kerajaan dan sudah membunuh 3 orang keluarga kerajaan. Jika dia dibiarkan pergi, di manakah martabat keluarga kerajaan kita? Sebaiknya kita semua bekerja sama membunuh anak ini, kata pimpinan klan Iluna. Kalian lihat saja apa kalian bisa membunuh juniorku. Dera menatap semua orang dengan tegas. Saat berikutnya, menyebar aura kuat yang membuat orang gemetar. Seolah-olah seekor binatang buas telah terbangun. Tingkat Celestial Omega. Semua orang tersentak. Dera benar-benar level Celestial Omega. Meskipun demikian, semua orang merasa bahwa dengan begitu banyak Celestial Dewa tingkat tinggi, mereka seharusnya mampu menangani satu Celestial Omega. Namun mereka masih kaget mengetahui Dera adalah Celestial Omega. Lagi pula Dera masih muda. Di usia segitu, dia sudah mencapai Celestial Omega. Seberapa jauh dia akan berkembang nantinya? Tidak, hari ini Dera juga harus dihancurkan. Jelas sekali, keluarga kerajaan punya kepentingan mereka sendiri.
Faktanya, setiap klan memiliki kepentingan mereka masing-masing. 17%. Mereka tidak ingin melihat seseorang yang jauh lebih baik dari mereka. Kini Dera sudah menjadi Celestial Omega, bukankah ia bisa masuk dalam keluarga kerajaan Millennium? Inilah yang tidak ingin mereka lihat. Namun jika mereka benar-benar melawan Celestial Omega yang kuat, semua orang sangat takut. Dera maju selangkah dan bersenandung pelan, "Kenapa kamu tidak melakukannya?" Saat Dera maju, puluhan keluarga kerajaan mundur. Jelas mereka takut dengan Dera. Semuanya, jangan takut. Meski Dera kuat, dia hanya satu orang. Kita menang jumlah, kenapa harus takut? Pimpinan klan Iluna berkata dengan lantang. Ya, Dera memang hanyalah seorang manusia biasa. Tapi permasalahannya adalah Devan Yak bisa membunuh Celestial Dewa Bintang 9. Entah dia mungkin ada di puncak Celestial Dewa atau di Celestial Omega. Apa yang sedang terjadi di dunia ini? Kenapa gampang sekali seorang jenius yang tiada taranya muncul? Dera sudah sangat kuat. Sekarang Devan juga muncul. Jika Devan juga seorang Celestial Omega, maka bakatnya pasti lebih besar dari Dera. Karena Dera sendiri berasal dari keluarga kerajaan dan sumber daya pelatihannya luar biasa. Kedua, Dera juga lebih tua dari Devan. Level Celestial Omega, bagus, sangat bagus. Setelah bertahun-tahun, Celestial Omega akhirnya lahir di antara keluarga kerajaan. Pada saat ini, sebuah suara tenang terdengar. Semua orang mengikuti suara itu. Kemudian, tampak seorang pria berusia 30-an. Dianya duduk di kursi sambil minum teh. Seolah-olah apa yang terjadi di sini tidak ada hubungannya dengan dia. Hingga, Dera memperlihatkan aura level Celestial Omega. Ekspresinya akhirnya sedikit berubah kaget. Tuan Muda Israfil. Ekspresi senang tiba-tiba muncul di wajah pimpinan klan Iluna, mana mungkin dia lupa. Tuan Muda Israfil, yang kedatangannya mengejutkan mereka, adalah master dari keluarga kerajaan Millennium. Meskipun Dera mencapai Celestial Omega, dia masih akan kesulitan memasukkan klan Sone ke dalam jajaran keluarga kerajaan Millennium. Namun ada perbedaan besar antara keluarga kerajaan Millennium yang baru dan keluarga kerajaan Millennium yang sudah lama. Celestial Omega hanyalah ambang batas keluarga kerajaan Millennium. Bukan berarti keluarga kerajaan Millennium hanya memiliki Master Celestial Omega. Pria bernama Tuan Muda Israfil akhirnya meletakkan cangkir tehnya dan berdiri. Boom! Aura yang lebih kuat dari Dera dilepaskan. Ini juga level Celestial Omega. Apalagi lebih kuat dari Dera. Lucian, salah satu dari 3 putra suci klan Tian. Kekuatannya telah mencapai Celestial Omega Bintang 2. Meskipun Dera juga merupakan Celestial Omega. Namun terlihat jelas bahwa dia baru saja menembus Celestial Omega. Tapi Lucian adalah Celestial Omega Bintang 2. Perbedaan kekuatan antara keduanya setidaknya 3 hingga 4 kali lipat. Dengan kesenjangan kekuatan yang begitu besar, begitu dia menyerang, Dera pasti bisa dihancurkan. Kali ini, Tuan Muda Israfil meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan baru saja melepaskan tekanan aura Celestial Omega Bintang 2 yang mengejutkan semua orang. Apakah ini keluarga kerajaan Millennium? Bukankah ini sangat menakutkan? Ada 3 putra suci di klan Israfil. Jika kekuatan setiap putra suci telah mencapai level Celestial Omega, bukankah itu berarti klan Israfil memiliki setidaknya 3 Master Celestial Omega? Terlebih lagi, klan Israfil tidak mungkin hanya memiliki putra suci yang mencapai level Celestial Omega. Pasti ada seseorang yang lebih kuat. Lagi pula, selain putra suci, klan Israfil juga memiliki putri suci.
Baru pada saat itulah keluarga kerajaan mengetahui betapa menakutkannya keluarga kerajaan milenium. Tidak hanya sekedar Master Celestial Omega saja. Tuan Muda Israfil, pimpinan klan Luna ingin mengatakan sesuatu. Namun, Tuan Muda Israfil melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar dia berhenti berbicara. Pimpinan klan Iluna hanya bisa menutup mulutnya dengan patuh. Bagaimanapun, klan Iluna akan mudah sekali hancur di tangannya. Mata Lucian tertuju pada Dera. Segera dia berkata, "Dera, apakah kamu bersedia bergabung dengan klan Israfil? Menjadi orang suci dari klan Israfil. Bergabung dengan klan Israfil dan jadi orang suci klan Israfil. Ini jelas merupakan hal yang luar biasa. Jika bergabung dengan keluarga kerajaan milenium, dia dapat menikmati sumber daya pelatihan keluarga kerajaan milenium. Juga akan ada rahasia seni bela diri yang dikumpulkan oleh keluarga kerajaan milenium selama ribuan tahun. Rahasia seni bela diri ini, salah satunya, akan membuat semua keluarga kerajaan iri." Bersambung.